Anda telah tonton videonya sampai selesai, sekarang kita analisis di mana langkah kontradiksi kedua pemain. Namun, jika belum lihat semua video, atau telah Anda skip, disinilah terjadi kesalahpahaman, lalu Anda komentar yang aneh-aneh. So, pada langkah 11 pada saat Susanto Megaranto memutuskan gajah manuver ke H4, tetap beri ancaman pada kuda di langkah berikut. Lalu Satria Andika Cahaya memutuskan gajah kali pion, langkah yang sedikit meragukan. Kenapa langkah ini meragukan? Karena Satria Andika telah membiarkan jawaban selanjutnya dari Susanto Megaranto kuda ke E4. Di mana kuda itu berada di tempat yang sangat strategis, sehingga Satria Andika menyadari hal itu, memutuskan gajah tersebut manuver ke E7, guna kontrol tekanan gajah gelap dan support kuda di F6. Akibatnya Anda lihat aja tadi, kalau struktur bangunan pertahanan hitam sedikit lemah karena telah dibongkar paksa oleh Susanto Megaranto. Itu untuk akibatnya. Nah, semakin albudur jika di sini Satria Andika tergiur tangkap kuda di kotak E4, walaupun unggul 1 perwira, namun ini adalah sebuah pancingan. Karena setelah gajah tangkap kuda ancam menteri, setelah menteri tangkap kembali, maka kuda ambil gajah, di mana langkah selanjutnya Susanto Megaranto unggul 1 perwira bersih. Namun, untungnya Satria Andika, walaupun usia masih seumur jagung, dapat melihat hal tersebut. So, mari kita analisis kembali. Pada langkah 11 Satria Andika, lebih baik memilih yaitu benteng C8, tujuan untuk ambil kekurangan dia dan kontrol sepanjang fail C, juga mencegah kedatangan kuda di kotak E4. Perjalanan yang lebih baik, daripada terburu-buru tangkap pion itu, walaupun ada pion E4, permainan masih tergolong sebanding. Jika ada yang bertanya, kenapa tidak pion ke B4 master, support pion di C5, ini hanyalah jangka pendek sahabat. Setelah pion B6, memberi ancaman selanjutnya pada kuda, justru ini yang dinanti oleh Satria Andika. Kita lanjut di langkah berikut. Pada langkah 18, di posisi ini Susanto Megaranto memilih benteng D1, tujuan kontrol sepanjang fail D, langkah yang sedikit meragukan. Lebih tepatnya, Susanto Megaranto tangkap pion di D5, guna kontrol juga kedatangan menteri di kotak A4. Walaupun permainan terlihat sebanding menurut komputer, namun menurut teori, sedikit lebih unggul putih, karena struktur pertahanan hitam telah mengalami pertahanan yang rusak. Sementara, setelah jawaban selanjutnya dari Satria Andika, langsung manfaatkan celah tersebut, yaitu menteri A4, memberi ancaman di 3 titik tertentu. Dari sinilah, letak geografisnya, yang membuat Susanto Megaranto mulai seperti perahu yang kehilangan arah, karena setelah kelanjutan menteri ke F4, berniat untuk ambil bidak, lalu Satria tangkap pion, menawarkan pertukaran menteri, berniat untuk menyederhanakan permainan. Walaupun langkah ini sedikit meragukan, namun tidak merubah situasi keunggulan hitam, karena di sisi lain, dia sudah merasa unggul 1 pion, peluang kemenangan sedikitnya telah mendukung ekonomi global, keuntungan biji-biji pion. Susanto Megaranto hindari pertukaran menteri, memilih menteri tangkap pion, lalu Satria Andika juga ambil bidak. Benteng D1, namun pada langkah 21, Satria sedikit ceroboh memilih menteri G6, berupaya untuk menyederhanakan permainan, justru membuat permainan sedikit sebanding. So, langkah lebih baik seharusnya yaitu benteng D7, kontrol bidak F7, dan membawa benteng 1 lagi di sepanjang fail G, dan selain pertahanan hitam kembali kokoh, juga dia unggul biji-biji pion. Permainan berlanjut Susanto Megaranto, memutuskan menteri F4, tujuannya mungkin, ingin bertahan cegah kelanjutan serangan balik di sepanjang fail G so, namun permainan masih bergulir, jika semisalnya Susanto, memilih yaitu menteri E7, kontrol barisan ke-7, permainan mungkin masih bergulir sepadan. Karena kenapa? Walaupun ada benteng G8 ancaman skatmat, cukup pion G6, dan situasi aman dari segala ancaman. So, setelah di posisi ini, Satria Andika memilih benteng G8 ancaman skatmat. Dilanjutkan G6, lalu benteng C8, kontrol jalur terbuka, yang menjadi kunci untuk bisa memasuki medan pertempuran. Permainan berlanjut benteng E3, lalu C2, benteng F3, menekan F7, Satria Andika terlebih dahulu tangkap bidak. Lalu Susanto Megaranto membawa bentengnya ke jalur terbuka, rencana juga ingin memasuki medan pertempuran. Satria Andika respon benteng G8. Namun pada langkah 27,
Entah apa yang terjadi di mana Susanto Megaranto memutuskan benteng ke C8, saya juga tidak tahu maksud dan tujuannya. Dari sinilah, dari semua pilihan yang membuat Susanto Megaranto gugur dalam pertempuran melawan bocil ajaib ini, yang membuat langkah berikut tidak ada perlawanan. So, alangkah lebih baiknya, benteng itu ke C7, juga memberi perlawanan pada sayap raja. Kurasa dengan langkah ini, tetap memberi tekanan atau perlawanan, dengan satu sama yang lain. Semisalnya hitam tangkap pion, benteng juga tangkap pion, walaupun kita bicarakan hitam memiliki pion bebas. Namun, di sisi lain hitam tidak bisa meninggalkan kontrol pada posisi raja. Atau pergi mendukung pion bebas itu, untuk dipromosikan, sangat sulit untuk bisa dikatakan, saya mohon disimak dengan baik, jika kurang paham bisa bertanya. Sekarang mari kita kembali ke partai kedua pemain. Setelah di posisi ini, Satria Andika lanjutkan Menteri E4, kembali tawarkan pertukaran menteri, Susanto Megaranto, hindari pertukaran menteri memilih F6, walaupun langkah ini blunder besar. Kemungkinan besar jikalaupun Susanto memilih keputusan terbaik, dengan menerima pertukaran menteri, situasi sudah tidak mendukung ekonomi global. Permainan berlanjut benteng skat, Raja G2. Ancaman skatmat, benteng C3, ingin memberi lubang pelarian bagi raja. Menteri skat, Raja F3, Menteri skat, Raja E2, Menteri kembali skat. Lalu Susanto Megaranto memutuskan Raja D3, ingin kabur dari ancaman yang bertubi-tubi. Karena apabila di sini Raja pindah ke F3, tentu setelah Menteri E4 skatmat terjadi. Oleh karena itu Susanto Megaranto memilih Raja ke D3. Namun, setelah terjadi serangkaian langkah sederhana, di mana Satria Andika terus menyudutkan posisi Raja Putih. Pada langkah 37 Susanto Megaranto memutuskan menyerah, karena langkah selanjutnya benteng dia akan jatuh tanpa balasan. Dan ini adalah skor pertandingan yang diadakan di Bandung. Apakah ada nama kalian di sini, yang termaksud juga sebagai penggemar channel ini? Coba tulis pesan Anda di bawah. Partai ini adalah contoh nyata bahwa siapapun bisa tampil dan bersinar di atas papan catur, tak peduli usia, latar belakang, atau dari mana asalnya. Inilah dorongan bagi Anda semua. Jangan ragu untuk ikut serta dalam turnamen-turnamen yang diselenggarakan di berbagai daerah Indonesia. Siapa tahu, justru dari langkah itu, peluang besar terbuka. Channel ini akan terus mendukung dan menyuarakan semangat para pecatur tanah air, termasuk Anda yang sedang menonton sekarang. Jangan tunggu nanti, kalau si bocil saja bisa hadir dan menunjukkan kemampuannya, kenapa Anda tidak?